Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam podcast pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Senang sekali Bu Nani kita bisa bertemu di sini. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang buah roh dalam pelayanan. Dan ini sangat penting sekali karena ini berkaitan dengan kita semua sebagai orang percaya, terlebih lagi kita yang terlibat dalam pelayanan. Dan saat ini kami tidak sendiri, kita didampingi oleh Pendeta Naning. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Yuyun, Bapak Ibu saudara-saudara. Bu Yuyun host baru dalam pendalaman ajaran. Kita sambut ya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara. Apa kabar Ibu semua? Ya. Baik Bu Naning, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pada saat ini Kau telah izinkan kami untuk berkumpul dalam pembahasan pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Tuhan tolong kami, pimpin kami, terlebih Pendeta Naning yang akan membawakan sabdamu, juga hamba sebagai host, dan semua yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kami percaya bahwa Kau akan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan apapun yang kami bicarakan Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak umat yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bu Naning, hari ini kalau boleh saya mulai dengan ilustrasi sederhana ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu kalau kita berjalan di pinggir jalan, kita melihat ada pohon yang begitu rimbun dengan batang yang kokoh, tetapi pohon itu tidak menghasilkan buah. Nah, kelihatannya itu gagah Bu Naning ya, kelihatannya gagah tapi sebenarnya tidak ada manfaatnya bagi kita. Terlebih untuk kita sebagai pelayan Tuhan ya, kita sepertinya sibuk dengan berbagai macam pelayanan di ABC, panitia-panitia seperti itu. Tapi kalau misalkan itu tidak membuahkan hasil yaitu buah roh, itu sepertinya hampa, bukan seperti itu Bu Nani? Iya benar Bu Yuyun gitu ya. Kalau dalam kehidupan kita sebagai gereja dalam karya pelayanan gitu ya, buah roh itu sesuatu yang penting. Itu indikator keberhasilan pelayanan, bukan pada acaranya sebenarnya ya, tapi pada buah yang dihasilkan. Bahkan buah roh itu bukan hanya kita pahami sebatas indikator pertumbuhan karakter pribadi, bukan. Bukan sekedar itu, sesungguhnya lebih dari itu. Buah roh itu adalah ciri khas kehidupan pelayanan gereja. Jadi boleh dikatakan gereja yang sehat itu bukan hanya gereja yang sibuk berkegiatan, melainkan gereja yang hidupnya ditandai oleh buah roh. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena itu penting Bu Yuyun, hari ini kita akan mendalami dua bacaan yang ada dalam Alkitab kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dan Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Kedua teks ini akan menolong kita untuk melihat bagaimana karakter dan tujuan pelayanan Kristen seharusnya dibangun. Bu Yun mau baca Galatia 5? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, terima kasih. Saya kira Bapak Ibu saudara-saudara di rumah hafal ini ya, buah roh ini sangat sering kita baca. Kita lihat lebih dekat ayat ini. Dalam bagian sebelumnya ayat 19 sampai 21, Paulus menyebutkan dan menjelaskan tentang perbuatan daging. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perselisihan, iri hati, kemarahan, percekcokan, kepentingan diri sendiri, dan banyak hal yang disebut yang buruk-buruk itu. Nah, semua hal yang buruk itu
gampang menular. Kita kalau membicarakan hal buruk itu lebih antusias Asik pada gitu ya. umumnya. Nah, karakter yang buruk dalam kehidupan gereja itu juga gampang menular, gampang menyebar. Karena itulah Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana perbuatan buruk ini bisa merusak kehidupan orang percaya, apalagi kehidupan gereja. Ya. Untuk itu harus ada tandingannya. Supaya hal yang buruk itu tidak merusak kehidupan kita, perbuatan daging, kalau itu berkembang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja, bukan hanya merusak diri kita, tetapi merusak persekutuan kita. Maka penting untuk memperhatikan adanya buah roh, itu ya, hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ini kontradiktif. Ya. Jadi beberapa hal yang disebut sebagai perbuatan daging ini sangat kontras dengan apa yang disebut sebagai buah roh, gitu ya. Ya. Di sini saya ada yang menarik, Bu Naning. Kalau tadi Paulus kan di sini menuliskan ada 9 aspek ya, seperti yang saya bacakan tadi. Tapi Paulus kok tidak bilang buah-buah roh, pada 9 aspek ini kan banyak ya, Bu. Cuman beliau menyebutkan hanya buah roh gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi, Ya. Bu Naning? Jadi kadang orang bertanya, buah roh itu ada berapa? Iya. Ada 9 Iya. atau ada 1? Iya, betul. Ya, kata yang dipakai memang buah dalam bentuk tunggal. Iya. Artinya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu satu paket. Oke. Jadi bayangkanlah itu kalau seperti jeruk. Ya. Slice-nya itu banyak, tapi itu satu. Oke. Begitu. Jadi bukan 9, saya milih 1 aja, yang 2 tidak, saya cukup 1 saja, yang 4 tidak, enggak begitu. Tapi ini satu kesatuan, satu paket gitu ya. Tidak bisa dipilih sesuka hati. Saya mau yang lemah lembut saja, yang kemurahan tidak, enggak bisa. Karena itu satu paket gitu ya. Jadi atau nggak bisa dibayangkan seperti menu makanan gitu ya. Jadi kita pilih, saya sukanya yang rasa ini, yang rasa itu tidak gitu. Ini seluruh aspek dalam kehidupan kita itu satu paket buah. Itu tanda bahwa orang sungguh dipimpin, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Oke. Berarti tidak bisa ya, Bu. Saya misalkan mengatakan saya sudah punya kasih, tapi ternyata sabar saya belum ada, itu berarti nggak boleh ya, Bu Naning ya? Ya, jadi kadang-kadang orang ini agak sulit membedakan antara ini ya, karakter dan buah roh. Iya. Memang ada orang yang dari sononya karakternya itu temperamental misalnya, atau bentukan keluarga. Tapi ya wis, saya dari sono begitu, ndak. Saya milih yang lain saja. Walaupun saya pemarah, tapi saya murah hati. Nggak bisa. Karena ini buah roh. Tanda Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Seperti saya jelaskan tadi, bayangkanlah seperti jeruk, slice-nya banyak. Jadi kalau kita beli jeruk, enggak boleh beli 1 slice. Iya, betul. Belinya harus 1 jeruk yang utuh. Iya. Jadi kalau saya baru punya 1 slice, ya itu belum dikatakan jeruk yang utuh. Jadi kalau saya baru punya kemurahan hati, tetapi saya belum punya kasih, ya saya harus terus mau dipimpin oleh Roh Kudus supaya makin lama makin utuh gitu ya. Oke. Kalau gitu dalam melakukan pelayanan seperti Ibu Naning tadi bilang ya, merupakan satu kesatuan yang utuh gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam pelayanan itu sebenarnya itu hanya kewajiban, formalitas, atau ya pokoknya supaya kita hebat, terkenal, atau bagaimana, Bu? Atau mungkin misalkan itu sebenarnya pengabdian kehidupan di mana kita harus terus tetap bertumbuh dan menghasilkan buah roh. Apa seperti itu? Ya, jadi kadang-kadang kita ini begini, kalau kita melakukan pelayanan, itu konsentrasi kita itu pada formalitas atau legalismenya. Saya orang Kristen harus melayani, ya itu kewajiban saya. Kalau saya melayani itu sudah, itu kewajiban saya. Kita berkonsentrasinya pada formalitas kegiatannya.
Betul. Biasanya. Tetapi yang Paulus mau jelaskan adalah iman yang sejati itu mewujud dalam seluruh aspek kehidupan kita, juga dalam karya pelayanan kita. Dan hidup kita itu utuh. Jadi hidup yang mau dituntun, dipimpin Roh Kudus itu hidup yang menghasilkan buah. Jadi pertumbuhan iman dan buah pelayanan itu berjalan bersama. Jadi iman kita dikatakan makin bertumbuh, makin berkualitas, pasti efeknya adalah menghasilkan buah yang juga makin lengkap begitu ya. Jadi semakin kita mengenal Allah, semakin kita mau dituntun Roh Allah, kita semakin bertumbuh, semakin nyata pula berarti buah Roh dalam hidup kita. Jadi kalau boleh dikatakan begini, pelayanan tanpa buah Roh itu hanya rutinitas yang kosong. Itu gampang capek kalau gitu. Betul. Misalnya kalau saya baru pulang rapat, kalau di rapat itu kan perdebatan ya, namanya diskusi satu masalah dilihat dari berbagai sudut, pendapat saya bisa berbeda dengan pendapat orang lain. Kalau pelayanan itu hanya dipahami ini rapat, saya harus menang berpendapat gitu ya. Berarti kan tanpa penguasaan diri nih, nanti akan berdampak pada tidak ada kelembutan dalam kata-kata, lalu berbeda pendapat gitu ya, dikerasi oleh orang lain, saya juga ikut keras, misalnya seperti itu, pulangnya rasanya apa? Capek, lelah, lalu bilang, wis lah, sampai di sini saja, mau melayani cari damai sejahtera kok malah nggak enak hati. Itu pelayanan yang tanpa buah Roh. Dia hanya rutinitas yang kosong, kewajiban yang membebani. Tapi sebaliknya, kalau pelayanan ini dihidupi dengan buah Roh, dia menjadi kesaksian hidup yang bukan hanya mengubahkan kita, tetapi mengubahkan dunia. Nah, bagi kita para pelayan, saudara-saudara, ini teguran yang serius. Bagi saya juga sebagai pendeta, ini teguran yang serius. Saya sebagai pendeta misalnya bisa aktif di mimbar, gitu ya, rajin melayani. Tapi kalau tidak membuahkan kasih, kesabaran, kelemah lembutan, kan melayani banyak orang itu nano-nano ya. Kalau sebagai pendeta misalnya berinteraksi dengan banyak orang dengan berbagai karakter, kadang-kadang membuat emosi itu juga bisa naik turun. Nah, ini bagi saya tema bahwa buah Roh itu mesti ada dalam pelayanan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk kita perjuangkan gitu ya. Jadi bukan hanya sibuk, bukan hanya lelah melakukan ini dan itu, tapi sungguh-sungguh hidup mempersembahkan diri, mau dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus begitu. Contoh lain Bu Yuyun apa misalnya? Kalau Bu Yuyun contoh lain apa misalnya? Jadi kadang-kadang itu kalau dalam pelayanan itu kan kita memang ada gesekan ya Bu Naning ya. Kadang-kadang misalkan ini saya dalam vokal group gitu ya. Kalau misalkan kita pada saat kita nyanyi itu kan mungkin satu sama yang lain kan suaranya berbeda gitu ya. Oh, yang ini lebih menonjol ke ini sopran, yang ini ke tenor dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada yang penyanyi itu nggak bisa nyambung. Iya, jadi kayak suaranya lain. Iya gitu, kayak suara beda gitu. Kadang-kadang kita, aduh kok gini ya. Jadi itu kadang-kadang tanpa kita sadari mungkin perlakuan kita dengan teman kita itu menyakiti, tapi kita nggak tahu gitu Bu ya. Jadi itu mungkin yang sekarang kita mesti harus belajar karena ya, Bu, fokus kita adalah vokal group ini harus menyanyi dengan baik ya. Itu baik saja karena memang kita harus memberikan persembahan yang terbaik. Tapi dalam proses mempersembahkan yang terbaik itu bukan hanya mempersembahkan merdunya suara itu, tapi proses mengharmonikan suara di antara anggota vokal group ini itu juga sebenarnya pujian yang memuliakan Tuhan gitu. Ada seorang anggota vokal group bisa saja mengatakan, aku enggak mau ikut vokal group soalnya teman-teman merasa bahwa
suaranya enggak pas terus, jadi enggak cocok gitu ya. Nah, itu kesempatan kita, kalau ada teman kita yang seperti itu, kesempatan untuk kita menunjukkan ya, dengan penuh kasih, kita merangkul, dengan penuh kelembutan, kita menyemangati supaya dia tetap aktif melayani, terus belajar seperti itu. Nah, itu nilai yang tidak dinilai oleh banyak orang. Betul. Karena enggak tahu, yang tahu adalah tim grup ini gitu ya, yang bagaimana bertumbuh, bagaimana mempersembahkan buah pelayanan yang sebelum jadi berkat bagi di luar anggota, ya jadi berkat satu dengan yang lain gitu ya. Kalau pemusik Bu Yuyun misalnya ya, kalau ada seorang pelayan musik ya, sekarang itu kan pinter-pinter main musik ya. Iya, hebat-hebat. Ya sekarang anak muda. hebat-hebat gitu ya. Saya minder kalau lihat tuh teman-teman itu main musiknya luar biasa. Tetapi itu bukan sekedar soal mijet mukul alat musik. Tapi soal bagaimana hati ini ketika bermain musik itu dipersembahkan kepada Tuhan dalam tuntunan roh. Jadi kalau dia pinter, memang piawai profesional, bahkan mungkin ya bermain musik, tetapi mudah marah gitu ya pada teman yang mungkin baru belajar gitu ya, maka ini juga menjadi sebuah refleksi gitu ya, apakah memang begitu seorang pelayan gitu ya. Oke. Kalau menurut saya itu refleksi itu penting Bu Naning, supaya dalam pelayanan itu karakter Kristus itu makin nyata terlihat dari umat yang melihat kita gitu Bu Naning ya. Saya rasa itu perlu gitu. Ya pastilah, pasti perlu, harus terus berrefleksi gitu ya. Jadi kalau orang melihat pelayanan kita perlu bertanya apakah mereka itu lebih melihat prestasi kita. Jadi prestasi kita itu ya kemampuan kita atau buah roh yang muncul dalam diri kita. Lebih melihat bakat atau talenta kita, ataukah orang melihat dalam diri kita seorang pelayan ini ada karakter Kristus. Ini menjadi sebuah refleksi sehingga kita tidak terjebak saya melayani ini sekedar menyalurkan hobi. Saya melayani ini sekedar unjuk gigi gitu ya. Saya melayani ini sekedar untuk supaya orang tahu saya ini punya kemampuan. Bukan. Kalau begitu panggungnya bukan di gereja betul, panggungnya di luar. Kalau di gereja itu diperlukan talenta, bakat, memberikan yang terbaik, tetapi karakter. Karakter yang sebenarnya tidak bisa dikatakan ya kalau saya karakter gini ya gini gitu ya, kalau mau ya gini, enggak begitu, karena karakter Kristus itu sebuah proses pertumbuhan iman dalam pimpinan Roh Kudus begitu. Pasti akan terus bertumbuh begitu. Ya benar nih. Wah, saya sekarang harus belajar ini. Refleksi ini penting banget ya. Bukan saya juga, teman-teman ya, yang terutama yang melayani, kita harus tetap berefleksi diri agar dalam pelayanan kita karakter Kristus paling tidak itu sudah ada dalam diri kita. Jadi harus ada kesabaran tadi ya. Kalau misalkan banyak karakter yang berbeda-beda, jadi kita bisa memahami seperti itu ya Bu. Tidak mengejudge atau bahkan memberikan ini yang sinis kepada mereka gitu ya. Tapi harus benar-benar mencerminkan karakter Kristus yang nyata dalam diri kita pada saat kita pelayanan seperti itu. Di antara para pelayan itu sendiri juga ya. Jadi tidak bisa kita merasa aku yang paling baik, lalu kemudian aku yang merasa paling layak, lalu kamu kurang layak gitu ya. Itu nanti jadinya malah membuat suasana pelayanan menjadi nggak enak. Kalau kita memahami Kolose 1 ayat 9 sampai 10 itu akan dipertegas lagi ya, saya bacakan ya. Dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 10 Paulus menulis, sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah.
Nah, ini melengkapi Galatia tadi ya. Paulus menuliskan hal ini kepada jemaat Kolose yang waktu itu sebenarnya sedang diganggu oleh ajaran-ajaran palsu. Nah, Paulus ingin jemaat tidak bingung, tapi tetap fokus kepada Kristus. Ada 3 hal penting dalam doa dan harapan Paulus untuk jemaat Kolose. Ini penting untuk kita terapkan ya. Yang pertama, penuh dengan pengetahuan akan kehendak Allah. Ini bukan sekedar tahu banyak ayat-ayat Alkitab ya, tetapi memiliki hikmat dan pengertian rohani. Jadi bukan sekedar soal menghafal secara teori, tetapi pemahaman iman yang berintegrasi dalam hati dan pikiran serta kehidupan, sehingga pemahaman itu memimpin cara hidup. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah bicara tentang bagaimana dalam melayani saya mesti menghasilkan buah roh, itu kan pemahaman, ya kan? Ini harus mendrive, pemahaman kita tuh mendrive kita, memimpin cara kita melayani, gitu, cara hidup kita sehari-hari. Yang kedua, disebut tentang hidup layak di hadapan Tuhan. Nah, artinya setiap langkah, setiap pelayanan itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan menyenangkan hati Tuhan. Lebih tegas dalam poin yang ketiga disebut memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Jadi layak di hadapan Allah. Kalau kita mau berjuang bagaimana kita mempersembahkan diri agar berkenan di hadapan Allah, maka indikatornya adalah memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Jadi iman itu tidak berhenti pada pengakuan, pada pemahaman, tapi tampak dalam tindakan nyata yang membawa berkat. Kita jadi berkat gitu ya. Jadi di sini kalau saya lihat ya, Paulus berdoa agar jemaat dipenuhi dengan hikmat rohani dan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik. Jadi ini bukan hanya bicara tentang karakter pribadi seseorang, Bu ya, tapi juga arah pelayanan juga yang perlu diperhatikan. Betul. Kita ini sebagai orang percaya masing-masing sejak awal punya karakter yang berbeda-beda ya. Jadi kalau dalam pelayanan gereja kita memahami sebagai satu tubuh Kristus, anggota jemaat, para pelayan itu punya karakter yang berbeda-beda dan itu bisa saja perbedaan membuat benturan. Tapi sebagai anggota gereja atau sebagai seorang pelayan Tuhan tidak boleh sekali lagi mengatakan, ya inilah saya, terimalah saya begini apa adanya, dari sononya sudah begitu. Apalagi pekerjaan saya membentuk saya begini, gitu. Mohon dimaklumi, gitu kan. Nah, itu kalau berhenti pada karakter saja, karakter pribadi. Nah, tapi dalam konteks tubuh Kristus, kita ini adalah gereja yang mau dipimpin Roh Kudus. Hingga makin bertumbuh baik karakter pribadi kita. Lah kalau tiap anggota, tiap pelayan karakter pribadinya bertumbuh, maka tentu gereja juga makin bertumbuh karakternya. Nah, jadi kalau kita perhatikan 2 bacaan ini, Galatia itu bicara soal karakter pelayan. Hidup dipimpin Roh Kudus, menghasilkan buah roh yang nyata. Kolose ini bicara soal tujuan pelayanan. Hidup yang berkenan kepada Allah dan menghasilkan buah nyata dalam segala pekerjaan baik. Nah, ini berarti pelayanan itu bukan soal hanya apa yang kita lakukan, tapi siapa saya di hadapan Kristus dan saya memberi dampak apa gitu. Nah, ini penting. Kadang-kadang para pelayan itu fokusnya saya melakukan ini. Kalau misalnya saya di kepanitiaan, si dekorasi gitu kan. Tugas saya ada konsentrasi bagaimana memikirkan dekorasi gitu loh. Nah, sebenarnya kalau dalam pelayanan karakter Kristus itu harus ada ketika saya mendekor. Nanti ketika ada orang yang mengkritik misalnya gitu ya. Kok dekornya kok elek gitu ya. Itu ya. Biasa, nah, itu kita tidak hanya bisa mempertahankan apa hasil karya kita ini gak ngewangi gitu ya, gak membantu, tapi malah ngeritik terus, lalu kita menjadi marah. Nah,
itu sebenarnya tidak boleh berhenti di situ. Karena kalau Kolose mengingatkan kalau kita pelayanan itu bukan hanya soal apa yang kita lakukan sekali lagi, tetapi siapa kita di hadapan Kristus, murid Kristus, pengikut Kristus, bukan hanya sibuk atau aktif bertekun dalam pekerjaannya itu, tetapi bertumbuh. Ya, bertumbuh dalam buah roh tadi ya. Supaya kita dalam melayani Tuhan itu ya seluruh aspek gerak hidup pikiran hati kita. Bukan sekedar karyanya tetapi juga kehidupan kita. Jadi kalau boleh dikatakan Kolose ini sebenarnya mau menegaskan gini, buah roh yang kita pelajari dalam Galatia itu bukan hiasan pribadi. Betul. Bukan hiasan yang digantung-gantung pribadi, bukan. Itu adalah energi yang menggerakkan pelayanan kita agar pelayanan kita berkenan kepada Allah, gitu ya. Bayangkan Bu Yun kalau ada anggota jemaat yang aktif dalam pelayanan, gitu ya, dia serius, dia tekun, dia rendah hati, dan dia mengaitkan setiap pekerjaan pelayanan yang dikerjakan itu dengan imannya dalam pengenalan akan Allah, maka pasti akan menghasilkan karya yang indah, gitu ya. Dan gereja kita juga menjadi gereja yang indah, gitu. Itulah sebenarnya diinginkan oleh Paulus ya, menghasilkan pekerjaan baik yang memuliakan Allah. Jadi kita mesti terus berefleksi nih, apa sih sebenarnya tujuan kita melayani, gitu ya? Apakah sungguh untuk memperkenan hati Allah atau sekedar mendapatkan pengakuan? Kadang-kadang Betty loh. Tahu Betty ya, beda tipis Bapak Ibu saudara-saudara ya. Karena dalam pengalaman keaktifan dalam pelayanan itu membuat kita sibuk. Betul. Apalagi kalau yang aktif di sono, di sini, di situ, gitu ya. Yang biasanya kalau di gereja itu begitu kita kelihatan tekun ya, semangat melayani, lalu diajak melayani di sana sini, sampai kemudian kita kehilangan waktu untuk berefleksi. Kehilangan waktu untuk berdoa, kehilangan waktu untuk bergaul akrab dengan Allah. Akibatnya yang mendrive, yang memimpin kita adalah diri kita sendiri. Nah, ini bahaya banget. Lalu lama-lama pelayanan kita motivasinya adalah ingin mendapatkan pengakuan, pujian. Maka kalau dikritik ngamuk, ya kan? Kalau tidak dipuji, kerja berat-berat kok gak dipuji, ya dikritik tok, membuat kita kemudian menjadi macam-macam ya. Bentuknya itu macam-macam ya, ada yang ngambek gitu ya. Ada yang akhirnya wis nggak melayani, nggak apa-apa, bisa melayani di tempat lain gitu. Aneh-aneh pokoknya. Kalau sudah mulai muncul aneh-aneh itu kita mesti berefleksi. Oh ya iya, saya ini memang melayani untuk menghasilkan pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan, dan saya melayani dengan pimpinan Roh Kudus atau dipimpin kepentingan saya sendiri. Nah itu penting gitu ya. Oke, kalau itu tadi yang dijelaskan sama Bu Naning itu memang ada Bu ya, nyata ya, dalam setiap gereja itu pasti ada seperti itu. Jadi butuh pengakuan saja, kita tidak tahu arti pelayanan yang sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita terapkan ya Bu ya, saya pengen tahu sebenarnya itu bagaimana sih contoh tujuan yang berkenan kepada Tuhan yang sebenarnya itu dan menghasilkan buah roh itu. Jadi supaya kita nanti tidak salah Bu mengartikan pelayanan gitu. Nanti contoh kalau Bu Yuyun kan aktif di vokal group ya toh. Misalnya kalau dalam kelompok nyanyi, vokal group, paduan suara, tentu kita melayani tujuannya untuk apa? Bu Yun memuliakan Tuhan dong. Untuk memuji, memuliakan Tuhan. Toh setiap nyanyian itu kan kita bukan konser, kan? Untuk memuji, memuliakan Tuhan, bukan pamer kepintaran menyanyi. Ini penting. Jadi tujuannya harus diingat. Saya melayani di mana, tujuannya apa? Nah, untuk teman-teman yang di Jimet ini ya, ini kita ini difasilitasi oleh teman-teman di Jimet gitu ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memuliakan Tuhan dengan memfasilitasi karya-karya ini, semakin banyak orang merasakan perjumpaan dengan Tuhan, gitu kan. Nah, kembali kepada pelayanan misalnya Bu Yuyun yang melayani di vokal group ya. Bila ada teman yang ambil nada kurang pas gitu ya, seperti yang gitu kita tadi ya, gitu ya. Biasanya bagaimana?
tanggapan teman yang lain. Dibantu, didengarkan, dilatih, ya, dipertajam supaya dia telinganya lebih tajam mendengar musik, mendengar suara yang lain, atau dimarah-marahi. Kalau kebetulan di dalam pelayanan kami itu kami sampai sudah bahkan belasan tahun ya Bu ya. Jadi kami itu saling memahami satu dengan yang lain seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang sumbang atau seperti yang Bu Naning bilang tadi, kita tetap support gitu. Tapi kan ada pelatih juga gitu. Jadi kita mendampingi, kemudian kita juga kan di sampingnya juga ada yang lama pasti. Jadi nanti yang lama ini juga membackup seperti itu sih. Jadi kita nggak sampai ada yang ini. Iyalah Bu. Dikasih diskon lah. Ya gitu. Jadi kalau itu bagus sekali. Gitu. Jadi itu justru tantangan ya anggota Voka Group ini menampakkan buah kasih, kelemah lembutan, ya penguasaan diri gitu ya. Tapi kadang ada yang begini ya, marah gitu ya, marah harus diajari gak iso-iso gitu ya. Jadi tapi ketika suara kita naik, justru buah roh turun. Jadi ini menjadi alarm. Betul. Kita melayani itu bukan hanya di Voka Group ya, mungkin kalau di kepanitiaan itu ya, rapat gitu ya kan, macam-macam gitu ya. Betul. Begitu kita emosi, marah kita mau meledak, suara kita naik, itu penguasaan diri kita berarti sedang turun. Kadang memang ada sih bencekno banget gitu ya. Kadang ada teman yang kita gemes dan itu memancing emosi kita. Betul. Nah, inilah pentingnya gitu loh ya. Jadi pentingnya dalam situasi apapun sebenarnya Tuhan itu justru membentuk kita. Betul. Jadi satu bonus yang saya rasakan ketika saya dibentuk dalam pelayanan ya, dalam proses menjadi pendeta gitu ya. Bonus yang luar biasa dibentuk Tuhan. Jadi berjumpa dengan aneka karakter orang yang memancing emosi, memancing ketidaksabaran, tapi di situ justru bagaimana kita tunduk dalam pimpinan roh. Gitu. Jadi menyatakan penerapannya itu di situ gitu. Yang ngerti adalah kita dan orang lain di sekitar kita. Oh, dulu dia tidak sabaran, sekarang jadi sabar. Oh, dia dulu temperamental. Oh, sekarang penguasaan dirinya luar biasa, begitu ya. Seperti itu, Bu Yuyun. Ya, jadi benar juga ya, Bu ya. Kalau misalkan saya juga merasakan seperti yang Bu Naning katakan tadi. Kalau dalam grup gitu ya, dalam grup WA gitu ya. Pada saat kita WA, kita kan membahas hal yang penting gitu kan. Tapi kan kadang-kadang seseorang itu mungkin lagi sibuk atau lagi bekerja gitu kan. Kita tuh menunggu nih ini segera diputuskan ini gitu. Kemudian ini kemana sih? Ada mungkin timbul akhirnya kemarahan seperti itu. Itu benar terjadi loh Bu. Ya kan mungkin Bu Naning juga di lingkupnya seperti itu juga gimana lalu Bu? Muncul temannya mengomentari dengan kalimat-kalimat yang tajam gitu ya. Padahal dia tidak tahu orang ini mungkin sedang ada urusan penting, masalah di pekerjaannya atau apa begitu ya. Nah, ini justru disitulah tantangan kita. Apakah aroma buah roh itu dirasakan dirasakan oleh teman-teman kita begitu ya. Ini penting sekali Bu Yuyun. Ya, jadi aroma buah roh itu supaya bisa dirasakan orang lain dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana Bu caranya Bu? Supaya aroma ini tercium gitu. Jadi sekali lagi gini, ketika kita melayani kita harus menyadari siapa kita. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau saya diberi kesempatan melayani, ya karena saya dipercaya oleh Tuhan. Berarti saya harus tunduk pada Tuhan. Tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati saya sendiri. Nah, kalau Tuhan membawa kita berjumpa dengan kesulitan dalam interaksi kerjasama, mungkin berjumpa dengan orang-orang yang gemes nih, bencekno. Disitulah justru kita menunjukkan bagaimana kita mengandalkan Tuhan, tunduk pada Tuhan. Saya ingat pada awal-awal saya belajar melayani di jemaat ketika masih fresh graduate dari lingkungan kampus masuk ke lingkungan jemaat. Kan beda banget gitu betul, betul. Harus menangani pelbagai rentang usia yang karakternya macam-macam. Aduh,
saya seringkali dalam doa itu menangis, Tuhan beri saya hikmat, Tuhan tuntun saya bagaimana saya harus berinteraksi, bekerja sama dengan ya orang-orang yang saya sebelumnya sama sekali tidak membayangkan begitu ya. Wong biasanya jadi anak dengan orang tua, ya dengan teman-teman. Sekarang kan harus melayani rentang usia dengan karakternya, dengan berbagai keunikan begitu kan. Itu membutuhkan tuntunan Roh Kudus betul. Jadi kalau saya mulai tidak sabar, saya mulai ini orang ini kok gini, saya mulai ini ya, saya berdoanya Roh Kudus tuntun saya agar saya bisa memahami orang ini. Roh Kudus beri saya hikmat dalam berkata-kata, bersikap, supaya saya tidak salah, supaya saya bijak bersikap, tidak melukai hati orang, tetapi juga tetap bersikap tegas. Kadang-kadang orang tegas dipahami tidak baik ya. Betul. Tapi kalau saya mintanya dalam doa saya pribadi adalah bijak, tapi juga tidak mudah untuk berkompromi pada hal-hal yang tidak baik. Jadi harus berani punya prinsip. Betul. Nah itu memang butuh tunduk pada tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau Bu Yun tanya caranya bagaimana supaya buah roh itu utuh, ya memang kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kan buah roh ini tanda bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus, tapi persoalannya adalah mau apa tidak. Betul. Jadi kalau mulai muncul motivasi, kadang bisa saja muncul ya. Supaya aku dihormati, supaya aku begini, supaya orang begini ya, hati-hati. Biasanya memang kalau kita tidak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh kita memohon pimpinan Tuhan, yang muncul adalah keinginan daging. Jadi Bu Yun, saya beri contoh ya beberapa hal ya, misalnya penerapan kasih. Ya itu semua orang sudah tahu ya. Itu banyak contoh antara lain misalnya rela menolong tanpa hitungan. Untuk orang yang lemah itu bukan bagian saya, tapi saya mau menolong. Itu juga kasih. Sukacita. Nah, bukan berarti guyang-guyu dewe. Ya melayani dengan hati gembira, bukan mengeluh. Pernah enggak jumpa pelayan Tuhan yang sambat terus? Ini enggak benar, itu enggak benar, pesimis banget. Itu enggak sukacita. Apapun yang terjadi, kondisi apapun kita mesti sukacita. Jadi kalau saya prinsipnya gini, kalau kita diberi ladang pelayanan yang sulit, ditempatkan di ladang pelayanan sulit, sesulit apapun kita sukacita karena kita dipercaya justru menangani yang sulit. Jadi gembira. Betul. Ketemu dengan rekan yang sulit, berkarakter sulit, juga sukacita, berarti Tuhan memakai kita untuk ya mungkin Tuhan membentuk kita, Tuhan memakai kita untuk menyemangati dia, untuk membuat dia lebih baik, bisa saja, bukan mengeluh. Keluhan tidak ada gunanya. Damai sejahtera. Kalau ada yang lagi berkonflik, jangan dikompori. Iya kan? Karena kadang-kadang orang seperti itu ya Bu ya, kalau ada lagi konflik itu menimpali, akhirnya ada yang lagi merasa gondok sama temennya. Jangan malah dikompori ngono ki pancen dek iki ya ngono kuwi gitu ya, jangan. Meredam konflik, kita tumbuhkan damai sejahtera, kesabaran. Ya kalau bagi saya menerima perbedaan karakter, ekspresi orang dengan segala keunikannya butuh kesabaran. Kebaikan dan kemurahan. Memperhatikan yang terlupakan. Jangan terlalu sibuk melayani sampai lupa ada teman yang lemah. Yang justru harus disupport. Gitu. Kesetiaan, nah ini jelas lah, tetap tekun. Walau tidak dipuji, walau dikritik terus, walau menghadapi kesulitan. Jangan pernah ngambek dalam pelayanan. Itu ya. Kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan itu bukan sekedar, ya saya bukan orang yang lemah lembut, saya tipenya orangnya keras. Tidak bisa begitu. Itu harus menjadi buah roh yang bertumbuh. Kalau kita merasa dilahirkan dengan, misalnya ada ya orang yang dilahirkan dari keluarga yang keras lalu tumbuh menjadi temperamental, didik-didik ngamuk. Ada. Kalau kita sadar itu menjadi bagian dari kehidupan kita, ya kita mesti minta Roh Kudus mengubah agar kita bisa berbicara dengan tenang, lebih bijak begitu ya. Nah, penguasaan diri. Nah, ini dalam segala hal.
Kalau bagi saya, contohnya misalnya menahan ego saat tidak sesuai harapan. Wow, ternyata tadi ini rinciannya sangat menarik ya Bu Naning ya. Ada banyak contoh lain, itu hanya iya. salah satu aja Iya, ya. tapi sudah merupakan satu kesatuan yang harus benar-benar kita pelajari di situ gitu. Kalau misalkan pelayanan Tuhan seperti itu, pastinya bisa menjadi berkat bagi banyak orang gitu ya Bu ya. Dan orang akan bilang melayani di gereja seperti di surga. Iya betul, ada damai sejahtera Bu. Iya, kan? Gitu. Kalau orang bilang saya pikir melayani itu ketemu orang-orang surga, tetapi ketemu orang-orang neraka. Nah itu refleksi bagi kita. Iya, gitu ya. iya. Mungkin ada lagi Bu untuk refleksi bagi kita selain itu? Iya, jadi kita bisa terus berefleksi ya. Saya memikirkan 3 hal. Iya. Kalau kita mau bertumbuh, menghasilkan buah roh, menghasilkan pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan dalam seluruh perjalanan pelayanan kita dimanapun, kita terus merenungkan. Yang pertama, apakah buah roh secara utuh itu nyata dalam pelayanan kita? Utuh ya. Karena itu kita perlu bertanya, buah roh apa yang paling nyata? Kalau ini aku tidak sulit. Dan buah roh apa yang paling sering hilang? Karena biasanya kalau yang sering hilang itu karena ada kaitannya dengan temperamen kita atau keseharian kita, konteks keseharian kita yang membuat kita menjadi menutup munculnya buah itu. Itu harus disadari supaya kita bisa berdoa. Apa langkah sederhana yang bisa saya lakukan supaya itu muncul gitu ya, dan supaya pelayanan kita itu lebih mencerminkan karakter Kristus. Ini menurut saya renungan wajib untuk semua pelayanan ya. Itu siapapun termasuk pendeta ya. Pendeta juga harus terus bertumbuh kan. Okay. Baik. Bapak Ibu, kalau kita belajar hari ini, kalau tadi saya simpulkan gitu ya Bu Nani, sedikit saya pelajari ini tadi, pelayanan sejati itu bukan hanya menghasilkan karya, tetapi membentuk karakter seperti Kristus. Dan buah roh itu sebenarnya kesaksian yang paling indah yang perlu kita perlihatkan, karena tanpa buah roh, pelayanan hanyalah aktivitas kosong. Mungkin ada lain kata-kata penutup atau bagaimana dari Bu Nani? Mungkin biasanya Bu Nani ditutup dengan puisi ya, gitu. Ya, tadi kita sudah berbicara banyak, Bu Yuyun sudah menyimpulkan. Saya kira tinggal kita lakukan. Tapi izinkan saya mengakhiri dalam kalimat puitis gitu ya. Boleh Bu Nani. Ya, buah yang lahir dari Roh Kudus bukan sekedar hiasan hidup, tetapi tanda kasih yang mengakar dan pelayanan yang berbuah benar. Kasih yang meneduhkan, sukacita yang menguatkan, damai yang memeluk luka, kesabaran yang menunggu dengan setia. Kiranya hidup kita menjadi pohon yang berakar dalam Kristus dan berbuah manis bagi dunia, hingga nama Tuhan dimuliakan selamanya. Amin. Wow, witty sekali. Terima kasih Bu Naning. Dan Sama-sama. kita akan mengakhiri pendalaman ajaran kita hari ini. Saya boleh minta Bu Naning untuk tutup dalam doa? Ya, kita berdoa ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup sendiri. Dalam segala keterbatasan kami, bahkan Engkau berkenan memakai kami untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini dengan memilih kami menjadi pelayan Tuhan. Kami sadar dimanapun kami melayani, di gereja, di rumah, di masyarakat, kami sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Kami percaya Roh Tuhan memberi kami kekuatan, hikmat, dan kesetiaan untuk terus memuliakan Tuhan dalam segala bidang pelayanan yang kami tekuni,
dan Roh Kudus menolong kami, mengubah karakter kami, menumbuhkan karakter-karakter baik dalam diri kami, hingga buah roh yang nyata boleh dinikmati oleh orang lain di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami terus bertumbuh menjadi hamba-hamba-Mu yang terus memuji, memuliakan Tuhan dalam perilaku kehidupan yang menerangi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Naning yang sudah memimpin acara pendalaman ajaran Sama-sama. pada hari ini. Dan juga Bapak Ibu, terima kasih yang sudah setia untuk melihat podcast pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman, dan kita bertemu kembali di episode berikutnya. Ya, Terima terima kasih. kasih. Sampai ketemu Sampai lagi. ketemu. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. berkati.